Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurhaliza, selaku perwakilan moderator dari tugas rem di USPKN dosen pengampu Bapak Rudi Santoso. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas yang sudah kami selesaikan dengan judul Pancasila di Arus Globalisasi. Adalah latar belakang. Di saat ini, globalisasi berkembang begitu pesat. Globalisasi mempengaruhi segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dilihat dari prosesnya, globalisasi adalah sesuatu yang wajar dalam kehidupan yang tumbuh dan berkembang. Di sini ditinggal bagaimana setiap bangsa dan negara menyikapinya. Jika suatu bangsa tidak mampu mengikuti arus globalisasi, terutama negara yang tingkat kehidupan pembangunannya masih tradisional, hal itu akan menimbulkan kekhawatiran hubungan internasional dan berpengaruh pada kondisi dalam negeri. Misalnya, kekhawatiran dalam aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Ada 4 rumusan masalah. Yang 1, mengaktualisasikan Pancasila sebagai seharusnya moral. 2, perlunya aksesiologi Pancasila di era globalisasi. 3, kesadaran untuk melaksanakan Pancasila. 4, sosialisasi dan pembudayaan Pancasila. Ada tujuannya. 1, untuk mengetahui implementasi nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat bagi pelajar SMA atau sederajat di Dukuh Sejuruk Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. 2, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelajar SMA atau sederajat dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Ada beberapa manfaat, yaitu 1, di era globalisasi peran Pancasila sangat penting untuk tetap menjaga ekstensi kepribadian bangsa Indonesia. 2, dengan adanya globalisasi, berbatasan di antara negara seakan tak terlihat, sehingga berbagai kebudayaan asing dapat masuk dengan mudah ke masyarakat. Bab 2, pembahasan 1, mengaktualisasikan Pancasila sebuah keharusan moral. Aktualisasi Pancasila dalam menerapkan pengalaman nilai-nilai tersebut dalam hidup keseharian, yang kita akan menjadikan Pancasila sebagai pedoman berbangsa-bangsa Indonesia, dan Pancasila akan selalu bertahan dan dipakai dalam setiap pengambilan keputusan. Ruang lingkup untuk menerapkan aktualisasi Pancasila dan UUD 45 antara lain di ruang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum di negara Indonesia. Di setiap nilai-nilai filosofi dan aktualisasi Pancasila harus dikonkretkan dalam bidang politik, ekonomi, budaya, dan hukum memerlukan cara radikal dan keseriusan untuk tidak hanya menjadikan Pancasila sekedar slogan, lambang, dan simbol mati untuk dipraktikkan dalam tatanan politik, ekonomi, budaya, dan hukum. Ketidakadilan sosialisasikan terus menggerogoti dan mengelus nilai-nilai Pancasila dari hati sanubari insan Indonesia. Karena itu pendekatan yang dilakukan adalah menjadikan pemerintah menjadi contoh yang bersih untuk melaksanakan amanat rakyat. Sumpah jabatan para aparat negara hanyalah ritual semu dan palsu belaka, sehingga tak mengherankan kalau korupsi di Indonesia itu mustahil diberantas. Dari tingkat kelurahan hingga istana negara telah terjadi kesamaan pola perilaku berkorupsi, terjadi degradasi dan antitesis dan nilai-nilai luhur yang tergantung dalam Pancasila. Orang-orang suka jadi beringas, antisosial, anarkis, dan destruktif. Anasir-anasir yang telah berubah di dalam implementasi nilai-nilai kelima Pancasila sedemikian parah, sehingga kini menjadi inti Pancasila. Realita yang ada menunjukkan keuangan yang maha kuasa, manusia yang jalil dan biadab, persaudaraan bangsa Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kemunafikan dan ketulusan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Kedua, kebangkrutan sosial budaya seluruh rakyat Indonesia. Bab 2, pembahasan 1, mengaktualisasikan Pancasila sebuah keharusan moral. Aktualisasi Pancasila dalam menerapkan pengalaman nilai-nilai tersebut dalam hidup keseharian, yang kita akan menjadikan Pancasila sebagai pedoman berbangsa-bangsa Indonesia, dan Pancasila akan selalu bertahan dan dipakai dalam setiap pengambilan keputusan. Ruang lingkup untuk menerapkan aktualisasi Pancasila dan UUD 45 antara lain di ruang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum di negara Indonesia. Di setiap nilai-nilai filosofi dan aktualisasi Pancasila harus dikonkretkan dalam bidang politik, ekonomi, budaya, dan hukum memerlukan cara radikal dan keseriusan untuk tidak hanya menjadikan Pancasila sekedar slogan, lambang, dan simbol mati untuk dipraktikkan dalam tatanan politik, ekonomi, budaya, dan hukum. Ketidakadilan sosialisasikan terus menggerogoti dan mengelus nilai-nilai Pancasila dari hati sanubari insan Indonesia. Karena itu pendekatan yang dilakukan adalah menjadikan pemerintah menjadi contoh yang bersih untuk melaksanakan amanat rakyat. Sumpah jabatan para aparat negara hanyalah ritual semu dan palsu belaka, sehingga tak mengherankan kalau korupsi di Indonesia itu mustahil diberantas.
Dari tingkat kelurahan hingga istana negara telah terjadi kesamaan pola perilaku berkorupsi, terjadi degradasi dan antitesis dan nilai-nilai luhur yang tergantung dalam Pancasila. Orang-orang suka jadi beringas, antisosial, anarkis, dan destruktif. Anasir-anasir yang telah berubah di dalam implementasi nilai-nilai kelima Pancasila sedemikian parah sehingga kini menjadi inti Pancasila. Realita yang ada menunjukkan keuangan yang maha kuasa, manusia yang jalil dan biadab, persaudaraan bangsa Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kemunafikan dan ketulusan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Kedua, kebangkrutan sosial budaya seluruh rakyat Indonesia. Kedua, perlunya akses sosiologi Pancasila di era globalisasi. Perlunya akses sosiologi Pancasila di era globalisasi. Globalisasi merupakan peluang dan tantangan yang harus dihadapi oleh semua warga dunia termasuk Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju akan memberi dampak globalisasi yang positif maupun negatif bagi kehidupan manusia. Pancasila sebagai kausa materialisasi merupakan produk warisan leluhur yang digali dari nilai budaya bangsa Indonesia. Tantangan nyata bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus kita hadapi saat ini adalah bagaimana tindakan tanduk kita dalam merespon fenomena globalisasi dengan berpedoman pada nilai etika Pancasila sebagai warisan budaya luhur bangsa Indonesia. Sebagaimana Nato Nagoro tahun 1998 menjelaskan hakikat sila-sila Pancasila, antara lain diantaranya tergantung makna adanya kesesuaian dengan hakikat manusia yang memiliki tabiat saleh, yaitu sifat-sifat keutamaan pribadi manusia yang relatif permanen melekat dalam pribadi manusia yang meliputi sifat-sifat sebagai berikut. 1. Watak penghati-hati atau kebijaksanaan, berbuat sesuai dengan pertimbangan akal, rasa, dan kehendak. 2. Watak keadilan, memberi apa yang menjadi hak dirinya adalah hak orang lain. 3. Watak kesederhanaan, tidak melampaui batas dalam hal kemewahan, kenikmatan, dan rasa enak. 4. Watak keteguhan, tidak melampaui batas dalam hal menghindari diri dari duka, hal yang enak. Sebagai penimbangan watak kesederhanaan dari pendapat di atas bahwa sifat-sifat dan tabiat setelah saleh tersebut sebagai nilai moral kepribadian bangsa Indonesia, sehingga suatu perbuatan yang tidak memenuhi wajib untuk melaksanakan Pancasila bukanlah hanya untuk menimbulkan akibat hukum, namun yang lebih penting lagi akan menimbulkan akibat moral. Riko Budiman mengembangkan karakter yang baik, good character, yang di dalam mengandung 3 dimensi nilai moral sebagai berikut. 1. Wawasan moral, moral knowing. A. Kesadaran moral, moral awareness, wawasan nilai moral, knowing moral values. C. Kemampuan mengambil pandangan orang lain, perfect taking. D. Penalaran moral, moral reasoning. E. Pengambilan keputusan, decision making. F. Pemahaman diri sendiri, self knowledge. 2. Perasaan moral, kata hati dan atau nurani, conscience. Harapan diri sendiri, self esteem. Merasakan diri orang lain, empati, cinta kebaikan, loving the good. Kontrol diri, self control. Merasakan diri sendiri, humility. 3. Perilaku moral, kompetensi, competition, kemauan, will, kebiasaan, habit. Dalam pengertian ini, maka karakter yang baik ada pada seorang yang berkaitan dengan sikap dan tingkah laku seseorang dalam realisasi Pancasila yang subjektif disebut moral Pancasila, maka aktualisasi Pancasila adalah subjektif. Ini lebih berkaitan dengan kondisi objektif, yaitu berkaitan dengan norma-norma moral. Dalam aktualisasi Pancasila yang bersifat subjektif ini, bila nama nilai-nilai Pancasila telah dipahami dan diresapi seseorang, maka seseorang itu telah memiliki moral pandangan hidup. Bila mana hal ini berlangsung secara terus-menerus, maka nilai Pancasila telah melekat dalam hati sanubari bangsa Indonesia yang disebut dengan kepribadian Pancasila. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia telah memiliki satu ciri khas, yaitu nilai-nilai Pancasila, sikap dan karakter, sehingga membedakan bangsa-bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Aktualisasi Pancasila yang bersifat subjektif meliputi pelaksanaan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pandangan hidup bangsa Indonesia dalam pelaksanaan konkretnya tercermin dalam tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. 3. Kesadaran untuk melaksanakan Pancasila. Jika dalam Pancasila sudah ada keharusan dan ketaatan, maka ketaatan ini dapat ditingkatkan melalui kesadaran dalam melaksanakan dan mengamalkan Pancasila.
Kesadaran ini merupakan hasil dari usaha manusia mengenal dirinya, yaitu berupa pengetahuan tentang sifat-sifat dalam diri manusia. Dengan kesadaran melaksanakan Pancasila, kita semestinya selalu terdorong lahir batin untuk berbuat dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan kesadaran ini pula, kita selalu siap untuk melaksanakan Pancasila yang tercermin dalam perbuatan dan tingkah laku sehari-hari. Hasil dari pelaksanaan ini merupakan cermin pribadi manusia. Adapun jaminan yang sebaik-sebaiknya adalah, kita lihat ya, kita mempunyai kesadaran akan kewajiban untuk melaksanakan Pancasila, dan kesadaran itu telah melekat pada diri kita sebagai bagian dari sifat lahir dan batin, rasa akal, dan kehendak kita. Kita mempunyai kesadaran akan akibat lahir dan batin jika kewajiban melaksanakan Pancasila itu tidak kita penuhi, serta akan merusak hidup kebangsaan secara seluruh, baik moral, kultural, religius, maupun sosial ekonomi. Proses sosialisasi dan pembudayaan Pancasila secara sistematik wujud sistem sosial kebudayaan dalam pembudayaan Pancasila dapat dikelompokkan menjadi 3. 1. Sistem nilai. 2. Sistem sosial. 3. Wujud fisik. Kehidupan sosial Pancasila merupakan suatu esensi nilai kehidupan sosial budaya yang martikularisme. Proses pembudayaan Pancasila meliputi 3 dimensi, sehingga diperlukan adanya proses pembudayaan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai persatuan dalam suatu keragaman harus dibudayakan dengan berbasis pada etika religius dan kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Pembudayaan nilai-nilai Pancasila, yaitu proses pembudayaan pada nilai yang hanya dipahami dan dimengerti oleh manusia. Proses pembudayaan harus menggunakan strategi dengan senantiasa menghubungi nilai-nilai Pancasila dengan realitas konkret kehidupan manusia. Misalnya, nilai ketuhanan yang harus dihubungkan dengan realitas kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Pembudayaan Pancasila dalam kehidupan sosial, yaitu proses pembudayaan Pancasila dalam kehidupan sosial budaya secara konkret dan realisasikan dengan langsung dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya, dalam lingkungan RT atau RW yang dengan langsung mewujudkan nilai-nilai Pancasila melakukan musyawarah, mufakat, membantu gotong royong. 3. Membudayakan Pancasila dalam wujud budaya fisik, yaitu pembudayaan nilai-nilai Pancasila secara langsung dalam wujud kebudayaan fisik. Misalnya, pada kaos dengan gambar simbol nasionalisme. Secara lebih luas dapat dilakukan pada benda budaya lain. Menutup, kesimpulan dan saran. Setelah kita melihat peristiwa anarkis yang dapat memecah persatuan bangsa ini yang terjadi baru-baru ini, pemerintah hendaknya mempertegas dan menanganinya dengan tepat. Sebagai warga negara yang baik, kita juga seharusnya dapat menjaga esensi Pancasila dalam menghayati isi kandungan Pancasila yang mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan dasar negara tujuan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa bentuk kepribadian bangsa yang membedakan kita dengan negara lain. Dan kita tidak hanya sibuk mempelajari Pancasila, memperdebatkan tentang Pancasila, tetapi kita sendiri sebenarnya tidak pernah mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dari saya Siti Nurhaliza dan segenap kandidat-kandidat kelompok kami. Wassalamualaikum.